Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mariati? Alhamdulillah, Bu Nini baik dan sehat selalu. Bagaimana tidurnya semalam? Kurang tidur. Banyak kegiatan. Luar biasa. Tapi memang setiap guru penggerak memiliki kemampuan tersendiri dalam mengatur kegiatannya, memanage waktunya, sehingga semua pekerjaan harus selesai di waktu yang sama. Oke Bu Mar, alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu di kegiatan kita pendampingan individu ketiga. Untuk pendampingan individu ketiga ini kita memiliki 3 fokus dan 3 tujuan dalam pendampingan. Yang pertama, refleksi tentang asesmen 360 derajat mulai dari umpan balik kepala sekolah, umpan balik guru, dan peserta didik. Yang berikutnya tentang refleksi asesmen sebagai guru penggerak selama 1 bulan yang dilakukan itu apa dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang kedua, fokus kita adalah tentang pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah tahapan perubahan baja seperti yang lokal karya 2 sudah kita lakukan. Nah, bagaimana implementasi di sekolah. Nah, untuk itu saya akan memastikan bahwa Ibu telah menginput ya lembar umpan baliknya. Alhamdulillah kemarin sudah terinput dengan jelas, sudah masuk ke dalam LMS saya. Kemudian kita sama-sama hari ini akan coaching sudah sampai mana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan. Kemudian nanti saya akan menanyakan rencana tindak lanjut dari komite. Oke Ibu, kita mulai dari yang pertama yaitu refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang pertama, benar. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, yang kompetensi guru penggerak lebih dahulu, kira-kira nanti dilihat kira-kira yang kurang baiknya apa Bu? Dan perlu ditingkatkan. Kalau yang kurang baik Ya, untuk asesmen diri yang kompetensi diri ya. Ya bisa. Kompetensi guru penggerak untuk yang asesmen diri. Itu rata-rata nilainya 3 ya. Yang perlu Ibu tingkatkan dari pribadi Ibu sendiri kira-kira yang bagian mana? Boleh tentang komunitas belajar, boleh tentang peningkatan pembelajaran di kelas, Kompetensi ini yang meningkatkan, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu seperti apa? Nah kebetulan kan sekarang saya mengajarnya di siang. Iya, betul. Jadi waktu untuk bertemu dengan rekan sejawat itu kurang seperti itu. Karena kalau saya mengajar pagi yang tahun-tahun sebelumnya itu waktu saya bertemu dengan teman-teman itu banyak. Nah kalau sekarang kan ketika saya datang siang mengajar siang mereka sedang melakukan pembelajaran. Iya, betul. Ketika saya mengajar, mereka sudah selesai. Itu kendalanya Bu Nini. Betul ya. Iya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mencari teman komunitasnya agak susah, kesulitan di situ. Ini untuk yang asesmen mandiri. Selain itu Bu, ya perlu ditingkatkan lagi selain pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada lagi? Yang ini yang berpartisipasi aktif dengan jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah. Itu yang poin 18. Saya berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan jejaring dan organisasi. Itu saya menilai diri saya 3. Oh 3. Ya, yaitu karena waktu yang saya perlukan itu untuk merealisasikan ke teman-teman kurang. Seperti yang poin 13 juga nih, saya berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG, MGMP,
atau gugus ya, di dalam maupun luar sekolah itu saya menilai diri saya 3. Itu karena waktu yang sekarang, karena saya aktif di organisasi seperti guru penggerak ya kan, untuk memberikan implementasi kepada teman sejawat itu yang susah. Pada saat ibu masih mengajar, teman-teman udah mulai siap pulang karena jam 3 dan ibu kondisinya masih ada di sekolah. Iya, ketika misalnya saya datang pagi, mereka kan mengajar. Itu yang menjadi hambatan buat saya. Jadi proses diseminasinya nggak bisa terlaksana dengan baik karena keterbatasan waktu tadi ya. Itu. Untuk peningkatannya yang kurang baik dan harus ditingkatkan ini. Kira-kira yang ibu lakukan seperti apa ya Bu? Agak bingung kalau masalah waktu. Itu dia kadang nggak semuanya, kadang ke teman yang ini suka sharing gini. Oh, Bumar sekarang sedang apa sih? Oh, guru penggerak. Belajar apa PSA seperti yang sudah itu kan tentang kesepakatan kelas. Alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas 4 ini. Jadi ketika anak yang kebetulan kelas saya itu ada 8 ABK. Nah, di kelas 3-nya itu kata guru kelas 3 tuh, hati-hati Bumar, nanti nih anak-anaknya nggak bisa diam, anak ini suka mengganggu teman. Tetapi ketika kita sudah buat kesepakatan kelas, guru dan murid, siswa, mereka tahu ketika saya tinggal, mohon izin Bu Guru, izin ke bawah sebentar boleh? Oh boleh Bu Guru. Tapi kalau Bu Guru tinggal, kelasnya tertib tidak, kondusif tidak. Ya tertib Bu Guru, alhamdulillah. Jadi mereka tahu. Ada anak yang ABK juga saya tanya, kenapa kok kamu sekarang diam? Aku suka Bu Guru belajar sekarang di kelas 4. Aku suka belajar dengan Bu Guru. Itulah. Jadi kepolosan anak itu dia anak itu kan polos ya, walaupun kelas 4 itu sudah kelas tinggi. Tetapi dengan guru yang mengajar, dia suka, otomatis dia senang, nyaman belajarnya. Ini udah masuk ke modul 2.2 pembelajaran sesuai itu dia. Jadi anak itu secara tidak langsung merasa terlayani dengan baik. Betul. Ya. Terus ketika misalnya nih sudah kita kan keluar pukul 5 udah siang, mereka nanti dulu Bu Guru. Itu pulangnya sudah waktunya pulang sayang. Sebentar Bu Guru, aku mau menyelesaikan tugasku. Jadi seperti itu tanggung jawab mereka terhadap tugas tuh, ibarat katanya mereka sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Apabila tugasnya dia belum selesai, mereka mau menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Seperti itu. Kenyamanan ya. Jadi itu rencananya jatuhnya kepada peserta didik ya. Betul. Kalau untuk ke teman-teman guru karena masalah waktu. Jadi untuk berbagi dan diseminasi yang agak kesulitan. Betul. Ya. Iya. Jadi kepada rencana peserta didik. Berikutnya kita akan melihat tentang umpan balik dari kepala sekolah. Kira-kira yang perlu ditingkatkan apa dari kepala sekolah? Umpan balik kepala sekolah ya sebenarnya. Umpan balik dari kepala sekolah itu, nah ini dia. Iya. Yang di poin menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi ya. CGP meminta rekan sama guru untuk melihat praktek CGP mengajar. Itu nilainya 3. Betul. Terus meminta rekan sama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktek CGP mengajar. Itu nilainya 3. Itu rata-rata itu karena itu yang tadi saya bilang masalah waktu itu aja Bu Nini. Ya jadi tidak semua guru yang tahu tentang saya sekarang guru penggerak gitu kan, hanya beberapa saja karena masalahnya waktu untuk bertemu dengan teman rekan sejawat seperti itu dan membuat rencana tindak lanjut ini rata-rata. Yang rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktik mengajar itu rata-rata dari kepala sekolah, teman sejawat itu memberikan nilai saya 3. Karena yaitu masalahnya intinya di waktu. Karena untuk bertemu bersama, memberikan informasi serta berbagi apa yang didapat nggak ketemu. Betul. Karena kan sekolahnya ada grouping. Betul. Iya ada yang
Sip 1 setengah 7 sampai jam 12, sip 2 setengah 1 sampai jam 5:15. Nah, memang kalau untuk seperti itu mau tidak mau ada waktu khusus ya, tapi itu tergantung kembali kepada bagaimana sekolah mengatur dalam rencana program sekolah. Karena kita tidak memaksa, bisa memaksa ya. Sama seperti program pendampingan individu ini, kalau bisa dikaitkan bahwa setiap waktu yang telah ditentukan itu sudah kita kolaborasi sama-sama. Iya, betul. Kalau siang, sedangkan teman yang kita lakukan untuk coachingnya sudah lelah dan persiapan pulang, itu akan menyulitkan. Betul. Sama seperti ini ya. Berhubungan dengan waktu juga. Karena udah terbatas, udah waktunya pulang, mereka juga kadang-kadang harus pulang. Betul. Kalau diberikan umpan balik, refleksi dan diseminasi, saya yakin nggak akan berhasil gitu. Iya. Ya. Karena sudah kita pikir pulang jam 3. Betul. Terima kasih ini untuk rencananya, kita kaitkan kepada rencana program sekolah aja ya. Kapan waktu terbaiknya untuk melakukan diseminasi. Untuk yang berikutnya, apa rencana Bu Mar ke depan, sebulan ke depan untuk mengasah kompetensi Bu Marianti sendiri? Kalau saya yang pertama itu intinya melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak ya Bu Nini. Itu tujuan utama saya. Karena kalau anak itu senang, dia belajar nyaman, intinya mereka itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah, mengikuti pembelajaran. Kebetulan memang sudah saya terapkan apa yang sudah saya dapat dari CGP ini, seperti itu. Kebetulan modul ajaran yang saya ambil ini kan tentang IPAS. Mereka senang sekali ketika saya suruh tentang menanam biji. Ini biji apa Bu Guru? Dia bilang gitu kan. Ini biji kangkung. Baru pertama kali mereka melihat. Terus mereka lihat setiap hari, coba diukur ada tidak perubahannya. Dari biji tumbuh apa? Jadi mereka mengamati secara langsung pembelajaran yang sudah diterapkan di modul ajar saya dengan praktek di sekolah seperti itu. Bukan saya mengasih tugas, ayo seperti ini, tidak. Jadi mereka saya bagi per kelompok, ayo ini tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi mereka tahu prosesnya. Oh iya, dari ini di buku itu kan hanya wacana, ya kan? Tetapi prakteknya mereka tahu. Oh iya, ternyata kalau biji yang kita tanam terlalu dekat itu pertumbuhannya akan sulit dibandingkan dengan yang tertata dengan jarak yang sedemikian rupa. Itu otomatis pertumbuhannya lebih cepat yang diberi jarak dengan yang terlalu. Jadi anak itu merasakan sendiri. Oh iya ya, mereka jadi problem solvingnya dapat. Iya, jadi guru tidak ini ternyata ini kita hanya memberikan rangsangan gitu ya, pertanyaan pemantik kepada anak. Ya mereka sendiri yang menemukan solusi permasalahan dari pembelajaran itu. Jadi PJBL-nya udah terasa ya untuk di kelas 4. Iya. Walaupun tadi yang diberi catatan bahwa ada 8 ABK ya. Iya, betul. Nah, kebetulan anak ABK yang ini senang sekali dia kalau belajar praktek gitu Bu Nini. Sudah saya laksanakan ini 2 kali praktek, 3 sama seni rupa, ya kan? Kalau yang IPAS itu kemarin menanam biji kangkung, kemudian yang setek, setek itu mereka ada hasilnya di sana gitu. Setek batang Dari pohon sirih kuning gitu. Jadi ya itu kalau hanya sekedar materi yang di buku itu kan mereka hanya menghafal, tapi ternyata ini menanam dengan setek batang gitu kan ya. Dikaitkan dengan pengalaman anak nyata seperti itu. Jadi terasa ya bahwa pembelajarannya tidak hanya sebatas pada materi penghafalan dan ingatan, tapi mereka merasakan ya. Kalau udah merasakan, melakukan 80-90% udah sampai. Betul. Nah, setiap hari itu pasti saya merefleksi kegiatan kita hari ini apa ya, gitu kan ya. Memang saya terapkan karena beda dengan kelas rendah ya Bu Nini. Kalau dari kelas 1 itu kan kita bahasanya juga beda. Iya, bahasa karena kelas tinggi gitu kan ya.
kamu datang ke sekolah untuk apa? Kalau kita punya datang ke sekolahnya untuk main buat apa gitu kan ya. Otomatis ketika kamu datang ke sekolah, pulangnya itu harus tersimpan, terekam di memori kamu walaupun sedikit seperti itu. Jadi ketika mau pulang saya tanyakan dulu. Jadi ketika pembelajaran selanjutnya kita review lagi pembelajaran yang sudah. Jadi ketika mau ulangan apa mereka ingat, karena ada yang refleksi harian tersebut itu. Refleksi harian, ada refleksi mingguan, demi mingguan. Akhirnya untuk PH mereka akan lebih mudah. Kita lanjut berikutnya untuk yang sepenuhnya Bali dari peserta didik. Ya, untuk peserta didik itu apa ya yang anak-anak tangkap, dan ini kayaknya peserta didiknya masih yang kelas 1 atau yang kelas 4? Kelas 1. Iya, ini masih yang kelas 1. Kayak kemarin pada 1-2. Iya. Ya. Dari anak-anak, karena anak-anak yang menjawab itu adalah dari hati nurani mereka ya. Betul. Ini rata-rata yang ini Bu Nini. Nah, yang memang waktu kelas 1 saya bilang semua tugas dikerjakan sendiri, gitu kan ya. Jadi ketika ada teman yang belum, tidak boleh dibantu, saya bilang begitu. Nah ini mereka rata-rata menjawab, Ibu Bapak Guru membolehkan kami membantu teman yang belum selesai mengerjakan tugas jika teman meminta. Nah ini rata-rata nilainya 3. Iya. Gitu karena tidak boleh membantu. Iya. Ya, jadi karena kan kalau misalnya ada pekerjaan rumah, saya bilang boleh di apa namanya, kalau tidak bisa boleh bertanya dengan orang tua di rumah. Tetapi hasil karya sendiri, Bu Guru lebih mengapresiasi hasil karya teman-teman sendiri daripada bagus hasil karya orang lain. Seperti itu. Jadi saya menerapkan waktu itu di kelas 1, mereka percaya akan kemampuan diri sendiri dan bangga akan hasil karya sendiri. Seperti itu karena kan iya, kita menanamkan kejujuran pada anak seperti itu kan? Memang. Iya. Karena anak-anak sekarang itu kan pengennya semua serba cepat. Betul. Mau dia nanya ke orang tua, ke teman atau ke Google, semuanya mau cepat. Nah, bahasanya ya nggak nyaman. Jadi itu ya malah membantu teman yang masih mengerjakan tugas ya. Iya. Itu. Bukan dari peserta didik. Jadi rata-rata itu ada lagi. Sama ini. Satu lagi. Menanyakan cara belajar yang kami sukai. Itu. Apa nih mereka menjawab ya? Cara belajar yang kami suka itu kan rata-rata anak-anak mungkin anak kelas 1 ya. Pemikirannya dia belum sejauh dengan kelas tinggi. Jadi mereka menjawab rata-rata ini 3. Sama satu lagi tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Karena kan kalau di kelas 1 itu bukan kesepakatan kelas waktu yang sebelum saya CGP ya Bu Nini ya. Betul. Peraturan. Jadi mereka belum mengerti tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya kan itu hampir sama. Jadi mereka itu menjawabnya 3 di situ. Yang mengerjakan tugas sendiri, kemudian menanyakan cara belajar yang kami sukai dan kesepakatan kelas, itu yang jawab 3. Betul. Itu sudah kita sama-sama gali dan refleksi. Untuk yang berikutnya, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa yang Bu Mariati dapat di pembelajaran modul 2.2? Sosial emosional ya Bu Nini. Betul, pembelajaran sosial emosional. Oke, itu kan sosial emosional itu ada kesadaran diri. Ya kan, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, nah di sini saya terapkan di modul 2.2 ini di kesadaran diri, itu pembiasaan. Itu kan pembiasaan itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya. Menyanyikan lagu-lagu wajib. Jadi sebelum belajar gitu kita berdoa terlebih dahulu untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita menyanyikan lagu-lagu wajib karena kan banyak siswa terutama itu lagu wajib banyak yang tidak hafal. Karena nanti di kelas 6 kebetulan saya yang menjadi salah satu menjadi guru menilai untuk ujian praktek di seni. Itu apa yang kamu bisa lagu wajib
rata-rata itu saja yang dinyanyikan. Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila. Seperti itu jadi sekarang saya terapkan betul. misalnya seminggu lagu ini Iya. gitu. Seminggu nanti judul terus penciptanya, ketukannya. Mereka harus hafal dulu, nanti baru kita ganti. Itu yang saya terapkan di kelas 4 ini, Bu Nini. Iya betul. Kesadaran diri dengan pembiasaan ya, Iya, berkaitan dengan betul. Belajar Pancasila. Selain kesadaran diri di dalam PSC ini, apalagi Umar yang diterapkan kepada peserta didik? Ini keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ya. Iya, keterampilan berelasi. Contohnya ketika pembelajaran, kebetulan yang saya ambil ini modul IPAS kelas 4 ya Bu Nini. Iya betul. Tentang tumbuhan. Iya. Nah di situ saya bagi kelompok, kebetulan siswa saya kan 30. Di kelas itu memang duduknya saya buat seperti huruf M, posisi duduknya. Jadi satu kelompok itu 4 kursi. Jadi kan ada 8 kelompok. Nah di situ saya bagi 8 kelompok untuk mereka melakukan praktek terus nanti salah satu orang itu maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Seperti itu yang sudah saya terapkan. Ya kebetulan anak-anak itu senang karena apa? Ketika mereka maju, saya buat video. Nanti dia lihat di YouTube Bu Guru ya. Iya. Gitu kan ya. Biasa. Jadi ada anak Bu, kok saya belum dimasukin YouTube? Ya sayang Bu Guru belum sempat ada sudah masuk gitu. Jadi mereka semangat untuk ininya. Bu, YouTube-nya ya nanti dilihat di YouTube. Jadi apresiasi tidak dalam berwujud barang, benda, hadiah. Betul. Iya, dalam bentuk tayangan itu merupakan apresiasi dan Iya, pujian. karena kan di guru penggerak kita sudah belajar itu, ya kan tidak boleh kita memberikan reward, ya kan Iya, itu betul. seperti itu. Makanya saya terapkan di kelas saya seperti itu Bu Nini, betul. dengan jari, jempol, dengan senyuman atau mimik wajah kita gitu kan ya. Dan dengannya itu rewardnya ya nanti YouTube, Bu Guru TikTok, oke. Jadi anak sekarang itu kan anak zaman now, Betul. ya kan. Ketika kita kalau gurunya kurang akal, ya anak itu kan bosan, gitu Betul. kan. Jadi bagaimana kita trik mengajar di kelas saja Bu Nini. Iya. Strategi pembelajaran Betul. yang tepat yang tidak membosankan untuk anak-anak. Sekarang yang berikutnya, apakah Bu Mariati sudah merencanakan PSE yang diterapkan dalam kelas Ibu selain tadi untuk kesadaran diri dan keterampilan berelasi? Untuk berikutnya apa yang ingin Bu Mariati lakukan? PSE-nya Iya. ya PSE untuk berikutnya. kesadaran sosial juga sebenarnya sudah Bu Nini, sudah diterapkan ya kan. Jadi mereka peduli. Dan kebetulan di kelas saya itu ada 8 anak ABK, ya kan? Iya betul. Nah itu kesadaran empati mereka terhadap anak yang ABK ini cukup tinggi. Ya kan misalnya ada namanya Alif, dia ketika menyelesaikan tugas belum selesai nih tugasnya, Bu Guru nilai. Jadi temennya udah tahu, Bu Guru kalau Alif itu yang penting dia ditandain, dia udah senang. Jadi mereka tahu apa yang ada di dalam teman-teman mereka kekurangannya apa. Iya betul. Jadi kebetulan itu kan ada 8 di kelas. Jadi saya pencar satu di tiap kelompok dan di tiap kelompok itu ada penanggung jawabnya. Jadi seperti itu. Kalau di saya seperti itu, membantu saya dalam mengajar. Seperti itu. Jadi di kelas itu kan ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi ketika saya keluar, ini tanggung jawab mereka berempat. Ya alhamdulillah kondusif. Karena apa? Mereka sudah tahu kesepakatan kelas. Sudah ini. Bahkan misalnya kan anak sendiri yang menjawab, Bu Guru ketika ini ya coba kira-kira apa ya? Lari Bu Guru 50, bener nih lari 50. Bukan dari Bu Guru loh. Iya Bu Guru. Akhirnya kan mereka dari diri mereka sendiri gitu ya.
Tapi kalau saya sih, saya tidak akan menghukum anak itu walaupun kesepakatan kelas yang sudah dia buat. Karena apa? Kita menghukumnya bukan dari fisik atau dari apa. Ya lain kali tidak diulangi lagi ya. Baik Bu Guru, saya tidak akan lupa lagi deh bawa PR seperti itu. Jadi disiplin positif. betul. Jadi kita jangan dijudge sebagai guru. Aku dihukum sama Bu Guru, jangan seperti itu Bu Nini ya kan. Benar. Karena disiplin positif itu yang akan menjadikan anak itu akan berubah dari dirinya sendiri. Bukan Kita karena tidak paksa. pamannya ya. Betul. Sangat bergelombang, sangat mengaitkan dengan mode 14 ada, 22 ada, sekarang kedua satunya. Kan perencanaannya tadi sudah di PSK. Untuk RPP diferensiasi, kira-kira seperti apa modelnya yang Ibu kaitkan dengan PSK? Oh iya, kalau RPP berdiferensiasi ini Ya, itu kan ada proses ya kan, memahami konten ya, itu kebetulan semuanya sudah saya masukkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Seperti di sini yang saya ambil IPAS kan ya, tujuan pembelajaran yang di sini kan ada tujuan pembelajaran yang A itu bagian tubuh tumbuhan. Nah di sini pembelajarannya yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Nah di sini kan termasuk diferensiasi konten. Nah diferensiasi prosesnya peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, ya kan? Terus kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Jadi semuanya setelah bagiannya tahu, fungsinya anak-anak juga bisa menjelaskan. Seperti itu. Yang menjadi perbedaan untuk diferensiasi Ibu tulis di bagian mana? Langkah pembelajarannya. Di sini di tujuan pembelajaran ada. Ya kalau di kurikulum Merdeka itu kan modul ajar ya Bu Nini. Betul. Jadi setiap tema atau topik pembelajaran itu disesuaikan dengan modulnya. Seperti yang saya ambil di sini kan IPAS. Kebetulan yang bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi itu ada bagian A, bagian tubuh tumbuhan, B fotosintesis, proses paling penting di bumi, C perkembangbiakan tumbuhan. Jadi di sini saya masukkan yang diferensiasinya itu di tujuan pembelajaran. Seperti itu. Untuk asesmennya bagaimana Bu? Untuk asesmen dalam pembelajaran diferensiasi? Nah asesmennya itu kan kita kaitkan dengan siswa. Itu kan ada yang auditori, visitori, ada kinestetik. Contoh di sini di lembar LKPD itu kan ya, mereka sudah punya lembar tersendiri. Nah itu saya bedakan, misalnya kalau auditori itu dia hanya mengamati, melihat, terus kinestetik mereka bergerak, menempel. Misalnya nih ada gambar tumbuhan, dia menempel, ini bagian batang, ini bagian akar, gitu kan ya, ini bagian bunga, ini buah. Jadi mereka memahami sebelum kegiatan LKPD ini kan mereka sudah tahu, sudah diskusi kelompok. Sebelumnya guru juga sudah memberikan penguatan tentang diskusi mereka. Nah sekarang ketika LKPD-nya saya berikan seperti itu Bu Nini. Nah ada lagi kan diferensiasi itu kan ada anak ABK. Nah itu berbeda. Kalau anak ABK itu saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ada yang memang sudah bisa baca. Terus ada yang memang dia baru kenal huruf. Iya. Terus ada yang bisa baca tetapi daya tangkapnya yang memang lemah. Jadi ya itu
kita kan nggak bisa menyamaratakan anak itu ini. Jadi ketika anak ABK yang ini, oh iya kamu silakan boleh tulis. Nah kalau anak ABK yang baru mengenal huruf, coba kamu gambar bunga, gitu ya. Tadi tulis bunga seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Kita ya memang cukup capek sebagai guru, tapi kita kan harus melayani anak itu ya sama, tujuan pembelajarannya sama, tetapi bagaimana kita menerapkannya itu berbeda dengan anak yang berbeda-beda tipikal gaya belajarnya, seperti itu Bu Nini. Itu diferensiasi dan sekaligus untuk PSE. Di PSE-nya yang diterapkan di kesadaran diri dalam cakupannya seperti apa Bu? Kesadaran diri, kemudian dia keterampilan berelasi. Baik. Oh, kalau di yang sudah saya terapkan tadi seperti saya sudah utarakan ya Bu Nini, melakukan pembiasaan menyanyikan lagu nasional itu kan kegiatan pendahuluan. Nah, yang di kegiatan apersepsi ini lanjutkan diskusi sampai peserta didik melihat bahwa walaupun sama-sama makhluk hidup, tumbuh memiliki banyak perbedaan dengan hewan dan tumbuhan, ya kan? Guru juga bisa memancing dengan mengajak peserta didik menebak alasan dari judul bab 1 ini. Jadi kesadaran diri yaitu dengan merefleksikan pembelajaran dan sejauh mana pemahaman yang didapatkan. Itu di pendahuluan ya? Iya, di betul. Persepsi. Betul. Oke. KSE untuk di kegiatan inti apa Bu yang ditampilkan KSE-nya? Di kegiatan inti keterampilan berelasinya, apakah kesadaran empatinya, atau masih juga kesadaran diri? masih ada yang relasi Bu Nini. Relasi, ya? Ya, di kegiatan inti itu mereka berdiskusi. Ya. Jadi di kelompok itu ya saya bagi 8 kelompok, setiap kelompok ada yang 8, ada yang 4, ada yang 3. Karena jumlah siswa saya itu kan 30. Seperti itu. Jadi setiap kelompok ada anak ABK-nya 8 seperti itu. Jadi keterampilan berelasi itu mereka bisa tidak mereka bekerja sama dalam diskusi kelompok itu. Nanti kan misalnya mereka menunjuk yang presentasi siapa, yang menuliskan jawaban dari diskusi masing-masing kelompok itu apa. Jadi di situ ada keterampilan berelasi. Iya. Di coaching berikutnya yaitu kita tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu sudah kita laksanakan pada saat Lokakarya 2. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan di Lokakarya 2 kemarin ada beberapa guru yang menampilkan keterlaksanaan Bagjanya dengan keterampilan diri. Contoh bagaimana menjadi seorang guru yang kreatif misalnya. Nah, kalau dari Bu Mar sendiri, apakah Bu Mariati telah menerapkan metode Bagja dalam merencanakan perubahan diri? Iya. Kebetulan saya di sini metode Bagjanya itu dengan judul mengembangkan pembelajaran